Dia adalah seorang nabi tanpa senjata menghadapi pasukan terbesar di wilayah itu. Seorang pria tua di kota kecil tanpa tembok dikepung ribuan tentara, kavaleri, pemanah, dan kereta perang. Secara hitungan manusia, mustahil menang. Saat matahari terbit di Dotan sekitar 850 sm, pengepungan sudah sempurna, tidak ada jalan keluar. Tetapi kenyataannya, Nabi itu tidak pernah sendirian. Ada sesuatu di gunung yang tidak bisa dilihat oleh Raja Syria. Untuk memahami kenapa satu orang diburu satu pasukan, kita mundur ke awal konflik antara Israel dan Syria. Ini bukan perang terbuka, melainkan serangan tiba-tiba dan penyergapan. Raja Syria, Ben-Hadad, berkali-kali menyiapkan jebakan di lokasi strategis. Namun anehnya, setiap rencana selalu gagal. Pasukan Israel seolah tahu lebih dulu dan menghindar. Hal ini terjadi berulang kali hingga Raja Syria curiga ada pengkhianat di dalam pasukannya. Tetapi kenyataannya bukan masalah militer, melainkan masalah rohani. Seorang perwira menjelaskan bahwa di Israel ada seorang nabi bernama Elisha. Nabi ini memiliki kemampuan yang melampaui logika perang. Ia bisa mengetahui apa yang dibicarakan Raja Syria di ruang pribadinya. Bukan karena mata-mata atau strategi manusia, tetapi karena ia diberitahu secara ilahi, lalu menyampaikannya kepada Raja Israel. Semua kegagalan Syria akhirnya masuk akal. Raja Syria sadar bahwa ia bukan hanya melawan pasukan, tetapi seseorang yang mengetahui rahasianya. Maka keputusannya jelas, tangkap nabi itu. Setelah mencari, diketahui Elisha berada di Dotan, kota kecil yang mudah diserang. Namun Raja Syria tidak mau ambil risiko. Ia mengirim pasukan besar dengan kuda dan kereta perang. Pada malam hari pasukan itu bergerak diam-diam dan mengepung kota. Saat fajar tiba, pengepungan sudah lengkap, tidak ada jalan keluar. Di dalam kota, nabi itu masih belum menyadari, hingga pelayannya membuka pintu pagi itu dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Mungkin ia keluar untuk mengambil air atau memulai rutinitas pagi. Namun saat matanya menyesuaikan dengan cahaya fajar, ia terkejut. Bukit-bukit di sekitar Dotan dipenuhi tentara, kuda, dan kereta perang. Pasukan Syria mengepung kota, siap menyerang, bukan bernegosiasi. Dengan panik, ia berlari kepada Elisha dan berseru, "Oh Tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Secara logika, dua orang tak bersenjata melawan satu pasukan besar, tidak ada harapan. Namun Elisha tetap tenang dan berkata, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisha berdoa agar mata pelayannya dibukakan. Seketika itu juga penglihatannya berubah. Ia melihat gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi. Pasukan surgawi yang jauh lebih besar melindungi mereka dari musuh. Struktur bercahaya itu berdenyut seperti bara api hidup, seolah api berubah menjadi kendaraan. Mereka tidak bergerak kacau, tetapi tersusun rapi dalam formasi perang. Pelayan Elisha melihat sesuatu yang lebih menakjubkan. Bala tentara surgawi itu berdiri di antara Dotan dan pasukan Aram seperti tembok hidup. Dunia rohani seolah selalu ada, hanya tersembunyi. Di satu sisi, tentara manusia dengan senjata dan kuda yang lelah. Di sisi lain, makhluk dari api dan terang tanpa rasa lelah atau takut. Saat itu, ancaman manusia terasa kecil. Pasukan Aram tetap sama, tetapi kini pelayan itu tahu kebenaran. Bukan Elisha yang terkepung, melainkan mereka yang dikelilingi oleh tentara dari dunia lain. Gunung itu penuh dengan pasukan surgawi. Ini bukan kelompok kecil, tetapi bala tentara lengkap. Bukan lagi satu pasukan melawan dua orang, melainkan dua pasukan yang saling berhadapan. Elisha tidak terkejut, ia sudah tahu perlindungan itu ada. Namun yang mengejutkan, pasukan surgawi tidak menyerang. Sebaliknya, Elisha berdoa, "Tuhan,
buatlah mereka buta. Seketika, seluruh pasukan Aram menjadi bingung dan kehilangan penglihatan mereka. Prajurit terlatih tidak bisa mengenali jalan. Para komandan tidak tahu posisi pasukannya. Kuda-kuda gelisah. Formasi yang sempurna berubah menjadi kacau. Pasukan perang yang ditakuti itu menjadi sangat rentan tanpa satu pun serangan. Elisa kemudian berjalan ke tengah-tengah pasukan yang buta itu. Orang yang hendak mereka tangkap justru memimpin mereka. Ia berkata, "Ini bukan jalan dan ini bukan kota itu. Ikuti aku dan aku akan membawamu kepada orang yang kamu cari." Tanpa pilihan, mereka mengikuti suaranya. Pasukan yang dulu rapi kini berjalan kacau, perlahan dari Dotan menuju Samaria. Tanpa sadar mereka sedang dibawa ke wilayah musuh. Sesampainya di Samaria, Elisa berdoa agar mata mereka dibukakan. Saat penglihatan mereka pulih, mereka sadar sudah berada di tengah kota, dikelilingi tentara Israel. Raja Israel ingin membunuh mereka, tetapi Elisa berkata, "Jangan bunuh mereka. Beri mereka makan dan minum, lalu biarkan mereka pulang." Alih-alih dibinasakan, mereka justru dijamu. Raja Israel menyiapkan jamuan besar bagi tentara Aram, bukan pedang, melainkan makanan dan air. Mereka yang tadinya musuh justru dipulangkan dengan damai, dan sejak saat itu mereka tidak lagi menyerang Israel. Kemenangan terjadi bukan lewat perang, tetapi lewat mujizat dan kasih. Di Dotan, pelayan Elisa melihat gunung penuh kuda dan kereta berapi. Pasukan surgawi yang siap berperang. Namun mereka tidak menyerang. Kuasa Allah nyata tetapi tidak digunakan untuk menghancurkan. Tuhan memilih menang tanpa membunuh, mengubah musuh menjadi saksi. Berabad-abad kemudian di Taman Getsemani, Yesus Kristus juga dikepung. Ia berkata bahwa ia bisa memanggil ribuan malaikat, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Kuasa yang sama, tetapi keputusan yang berbeda. Kisah ini mengajarkan, kadang Tuhan melepaskan kita dari masalah, kadang Ia berjalan bersama kita di dalamnya. Kita tidak pernah sendirian, karena seringkali kemenangan terbesar terjadi di dunia yang tidak terlihat.